Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mesin RO 2000 GPD menggunakan double SJ80, menggunakan ROC 2015 sebagai kontrolnya. Ada TDS monitor sebagai penampil berapa TDS air RO yang dihasilkan. Kemudian ada ozonizer yang berfungsi untuk memberikan oksigen kepada hasil air RO. Kemudian ada pH stabilizer atau pengenak rasa yang terdiri dari 3 buah bioenergi dan 3 buah aquapura 5 step. Mesin RO ini juga dilengkapi dengan sistem kelistrikan manual dan auto. Juga dilengkapi dengan solenoid auto flushing, kemudian solenoid inlet. Oke, bagaimana cara menghidupkan mesin RO ini? Oke, dalam posisi selector switch menghadap ke atas, ini posisi 00 ya. Ini ada MCB box. Nah, MCB box ini terdiri dari 1 buah MCB 6 ampere dan 3 buah relay 220 volt MK2P. Oke. Nah, kalau MCB ini saya naikkan, maka lampu merah akan menyala dan lampu indikator kelistrikan masuk di ozon juga menyala. Kalau saya matikan, mati. Ini saya matikan, mati ya. Oke, untuk ozon kelistrikannya itu memang terpisah karena ozon ini nanti dipasangi selang, dia mengozon air RO yang ada di tangki stainless, dan ini adalah timer pengaturannya. Nah, untuk selang ozon dipasang di lubang bagian atas, jadi nanti lubang ini dihubungkan dengan selang ozon yang dihubungkan ke tangki stainless RO. Oke. Nah, kalau MCB-nya sudah kita naikkan seperti tadi, lampu merah sudah menyala, kita bisa buat pengaturannya manual dan auto. Nah, selector switch yang di sebelah kiri ini adalah selector switch khusus pompa joki atau pompa yang ada di bawah. Kemudian selector switch yang di sebelah kanan ini khusus pompa booster yang ada di atas. Oke. Kalau kita buat manual, kita putar selector switch yang sebelah kiri ke arah kanan seperti ini, maka dia akan menghidupkan pompa joki secara manual. Dan ketika pompa joki menyala, lampu hijau, lampu kuning, tanda indikator pompa joki menyala, dan TDS monitor juga menyala. Oke. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini, selector switch-nya saya putar ke kanan, maka pompa booster menyala dan lampu hijau menyala. Oke. Nah, bagaimana cara membuat manual? Kalau buat manual, kita akan putar dua-duanya ini, dua selector switch ini kiri ya, ke sebelah kiri. Yang satu ke kiri, yang kanan ke kiri sampai lampu merah menyala. Nah, ini akan menyala pompa joki secara otomatis.
ya. Kemudian nanti hidup tidak lama pompa booster dan ini auto flushing. Ketika menyala itu mesin aero tidak produksi, tapi membilas dulu membran selama 1 menit. Nah, ketika membran sudah dibilas selama 1 menit, maka solenoid auto flushingnya akan mati. Kita tunggu. Mati seperti ini. Nah, ini tandanya air sudah produksi. Ya, lihat ini. Relay auto flushingnya mati. Ini relay untuk pompa joki, ini relay untuk pompa booster. Oke. Kalau kita mau nonaktifkan, matikan saja. Ini salah satunya. Sudah nonaktifkan. Kalau ingin nonaktifkan secara penuh, matikan MCB. Oke. Nah, untuk jalur air bersih itu berada di sebelah kiri, flow meter 2 GPM. Untuk jalur air limbah ada di sebelah kanan menggunakan flow meter 5 GPM. Pengaturan tekanan RO ada di bawah ini. Kalau kita putar ke kiri gini, ini membuka. Kalau kita putar ke kanan, ini mengunci. Kita atur tekanannya tidak lebih dari 100 PSI. Tidak lebih dari 100 PSI. Nah, ketika kita hendak menguji di awal, ini kita setel. Kita openkan dulu ke kiri, baru kita setel ke kanan pelan-pelan. Oke. Nah, di mesin RO ini juga sudah saya lengkapi pengaturan untuk proses pencucian membran. Untuk pencucian membrannya, ini kita sediakan di jalur input pompa joki 2 buah stop kran yang bisa menyedot air dari tangki baku dan air dari chemical. Kalau dalam kondisi normal, yang di chemical dikunci, yang di tangki baku dinyalakan, dibuka. Nah, ini nanti jalurnya dihubungkan, yang ini ke pompa ke tangki air chemical, yang ini ke tangki air baku. Nah, untuk kelistrikan di belakang ini ada 2 kabel, hanya 2 kabel saja. Yang satu untuk ke listrik, yang satu lagi ke radar tangki. Jadi itu kabel isolasi hitamnya itu ada 2 kabel yang saya gabung. Nah, kalau saya buka itu kabelnya, maka di ROC 2015-nya akan ada bunyi tanda air full. Nah, tandanya tangki penuh. Nah, jadi kabel yang hitam itu yang diisolasi itu nanti dibuka, itu dihubungkan ke radar tangki hasil RO. Oke. Nah, ini housing filternya 3 buah 10 inci. Nah, di sini ada banyak stop kran di air hasil ya. Gunanya adalah ketika kita hendak mencuci membran, jalur-jalur yang mau ke bioenergi dan bioalkali itu dikunci seperti ini. Ini kalau proses tidak ingin pakai bioenergi bioalkali. Ini stop krannya yang dari input dikunci, stop kran di output dikunci. Dia jalan dari atas. Nah, ini air, artinya air RO murni tanpa kena bioenergi dan bioalkali. Kalau mencuci membran ini wajib dikunci 2 buah ya. Nah, kalau mau operasional menggunakan bioenergi bioalkali, maka yang ini dikunci dan yang ini dibuka. 2 stop kran ini dibuka. Nah, kalau ini dia kena bioenergi dengan bioalkali. Oke. Nah, kemudian
untuk di jalur output. Bentar ya. Untuk mencuci membran di jalur output dan input, misalnya output air bersih itu nanti dikasih T, ujung dari dua lubangnya dikasih stop keran, 2 stop keran. Begitu juga yang di air limbah, nanti dikasih T juga dikasih 2 stop keran. Yang mana 2 stop keran itu nanti satu ada yang ke ember cuci, satu ada yang ke output air bersih untuk jalur air bersih, satu lagi nanti di output air limbah untuk jalur air limbah. Nah, ini ada saya kupas di video saya cara mencuci membran menggunakan 2 buah pompa SJ80. Oke, itu saja mungkin penjelasan saya tentang cara kerja dan operasi mesin RO 2000 GPD menggunakan 2 pompa SJ80 dengan sistem otomatis, auto flushing, ozon, dan penstabil pH. Terima kasih banyak.